Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang wanita yang trauma akibat meninggalnya sang tunangan pindah ke rumah baru di sebuah pedesaan. Bukannya malah menghilangkan trauma, setelah pindah dia malah mengalami hal-hal mengerikan yang terlihat dari kamera di HP-nya tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Apa yang terjadi sebenarnya? Langsung kita bahas di alur cerita Cellphone 2024 selengkapnya. Cerita diawali dengan sepasang kekasih, yaitu Jenny dan Brian yang berada di sebuah rumah di pedesaan, tepatnya di wilayah pertanian. Brian yang sedang memperhatikan ponselnya terlihat kebingungan. Setelah itu, Brian kemudian menyalakan kamera di ponselnya. Lalu dia berkeliling sambil melihat kamera tersebut. Brian pun sampai di kamar Jenny. Ia mengarahkan kamera kepada Jenny yang sedang tidur, lalu menangis. Dan besoknya, Brian gantung diri. Beberapa saat setelah itu, kita diperkenalkan dengan Wayne. Ia baru saja menempati rumah yang sebelumnya ditempati oleh pasangan Brian dan Jenny. Wayne berkeliling di rumah tersebut. Pemilik rumah bernama Bob menghubunginya. Bob menjelaskan rumah itu sudah berusia sekitar 150 tahun. Awalnya rumah tersebut merupakan penginapan. Wayne diminta oleh Bob untuk menjaga rumah tersebut. Wayne kemudian mengingat kebersamaannya dengan mendiang kekasihnya yaitu Liam. Malam itu saat Wayne sedang tidur, terjadi sesuatu dengan ponselnya. Keesokan harinya, Wayne sedang membereskan pakaiannya. Saat melihat ponselnya, aplikasi kamera di ponselnya menyala. Tepat saat itu Bob menelpon Wayne. Bob bertanya mengapa suara Wayne ketakutan. Wayne bilang kalau semuanya baik-baik saja. Bob meminta agar Wayne menyampaikan salamnya untuk Betty. Bob bilang kalau Betty adalah hantu. Ia meninggal secara misterius di dalam rumah, dan sekarang ia menghantui semua orang. Bob ingin mengajari cara menghidupkan generatornya pada Wayne. Malam itu ponsel Wayne berdering. Ia pun menjawab teleponnya. Keesokan harinya, Wayne sedang membuat kopi. Ia kembali mengingat tentang kekasihnya Liam. Namun tiba-tiba, ia teringat hal buruk yang terjadi pada Liam. Keesokan harinya saat sedang mengupas apel, jari Wayne tersayat pisau. Terlihat di ponselnya ada email dari seseorang yang tidak dikenal. Setelah itu, Wayne pun berendam. Setelah selesai berendam, Wayne dan temannya Emily berkomunikasi melalui telepon. Mereka pun mengobrol. Wayne masih merasa bersalah atas kecelakaan yang menewaskan Liam. Karena saat itu ia yang mengemudikan mobilnya. Emily mencoba menenangkannya. Setelah itu Emily pun ingin pergi dan menutup teleponnya. Keesokan harinya saat sedang membersihkan kolong tempat tidur, Wayne menemukan foto Brian dan Jenny. Beberapa saat kemudian, Wayne kembali mengingat masa indah bersama Liam. Namun di dalam bayangan itu, saat dia melemparkan bunga, bunga tersebut tiba-tiba terbakar. Wayne pun terbangun dari tidurnya. Ponselnya menyala, dan saat melihat ponselnya, ternyata ada rekaman suara Wayne yang berteriak ketika memimpikan Liam tadi. Wayne keluar dari kamarnya. Saat itu, ia seperti mendengar suara Liam menyenandungkan lagu. Ia pun mengikuti asal suara itu hingga sampai ke sebuah gudang di luar rumah. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Chris. Chris saat itu sedang memperbaiki truk di sana. Wayne bertanya apa yang ia lakukan di sini. Namun Chris terus saja mengoceh. Wayne tidak mengenal Chris dan akan memanggil polisi. Chris bilang yang seharusnya takut itu adalah Chris sendiri, karena ia sudah bertahun-tahun di sini, namun baru kali ini ia bertemu wanita asing di sini. Wayne pun bilang ia baru di sini dan ia menjaga rumah milik Bob. Chris bilang Bob pria yang menyeramkan, dan Chris tidak tahu banyak tentangnya. Chris bilang sebelum meninggal Jim yang menjaga rumah itu. Jim sepertinya kerabat Bob, dan Jim jarang berbicara. Wayne meminta ketika Chris ingin ke sini lagi, Chris meminta izin terlebih dahulu padanya. Agar ia tidak khawatir, Chris bertanya, kenapa ia datang ke tempat ini malam-malam. Wayne bilang, ia seperti melihat seseorang. Chris bilang, mungkin Wayne melihat Betty. Namun sebenarnya Betty tidak nyata. Chris hampir menyebut kalau Betty hantu.
Namun ia mengalihkan perkataan itu dan bilang kalau mungkin Wayne melihat dirinya tadi. Chris kemudian mendapatkan alat yang ia cari, lalu pergi dari situ. Keesokan harinya ketika sedang tiduran di sofa, Wayne memperhatikan sebuah patung tupai dan melihat sebuah kertas kecil. Ia mengambil kertas tersebut. Kertas itu berisi kode berangkas yang ada di rumah itu. Malam itu, Wayne sedang memasak di dapur. Asap dari masakannya membuat alarm kebakaran berbunyi. Wayne mencoba membuka jendela, namun tidak bisa. Tepat saat itu, Bob menelponnya. Wayne pun berbicara dengan Bob sambil mengipas asap agar tidak mengenai alarm kebakaran. Bob bertanya tentang keadaan di sana. Wayne bilang ia menemukan foto sepasang kekasih yang mungkin pernah tinggal di sini. Namun Bob bilang banyak pasangan yang datang ke tempat itu, sehingga ia tidak tahu yang mana. Ia meminta Wayne menunjukkan fotonya agar ia tahu siapa pasangan tersebut. Keesokan harinya saat berada di halaman belakang, Wayne melihat sebuah mobil. Ia teringat saat Liam memintanya untuk menyetir dulu. Tepat saat itu, ponsel Wayne berdering. Ponsel itu kembali terhubung ke kamera. Wayne mengarahkan kamera itu ke mobil dan melihat kalau dirinya tewas. Ia pun segera pergi dari situ. Wayne benar-benar bingung dengan hal-hal aneh yang selalu ia lihat di kamera ponselnya. Malam itu Wayne menangis dan memikirkan yang ia lihat tadi. Saat itu bayangan Liam kembali muncul. Liam menyarankan agar Wayne tidak mempercayai semua yang ia lihat. Lalu Wayne pun memeluk Liam dan menghabiskan waktu dengannya. Wayne terbangun dari tidurnya karena mendengar suara klakson mobil. Wayne keluar dan melihat Chris yang datang. Chris bilang ia lewat di sini dan singgah. Lalu Chris mengajak Wayne ke minimarket untuk berbelanja. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun tiba di rumah sambil membawa belanjaan. Chris membelikan semprot merica dan memberikannya pada Wayne untuk jaga-jaga. Sore itu, Wayne melihat kotak surat, namun tidak ada surat apapun. Tepat saat itu, ponselnya kembali berdering. Saat melihat ponselnya kembali menampilkan kamera. Beberapa saat kemudian, Wayne pun berbicara melalui telepon dengan temannya Emily. Wayne menceritakan kalau ia melihat Chris yang tewas melalui kamera ponselnya, serta melihat Liam berada di sini bersamanya, dan itu terlihat sangat nyata. Namun Emily bilang Wayne mengalami gangguan stres pasca trauma. Emily pun mencoba menenangkan Wayne. Emily kemudian ingin menutup teleponnya karena ada telepon dari bengkel mobilnya. Wayne benar-benar bingung. Ia pun berbicara dengan ponselnya dan bertanya apa yang ingin ditunjukkan padanya. Saat melihat ponselnya itu, ponselnya seperti menunjukkan sesuatu di perapian. Saat memeriksa abu di perapian itu, Wayne menemukan ponsel milik Brian. Tepat saat itu, ponselnya kembali berdering. Ternyata Bob yang menelpon. Bob meminta Wayne mengambilkan sebuah kotak yang bertuliskan pajak 1992 di basement. Bob juga menjelaskan tentang foto pasangan yang ditemukan Wayne. Mereka berdua. Orang-orang mengatakan kalau Brian membunuh Jenny, kemudian Brian bunuh diri. Namun Bob mengenal Brian. Brian tidak mungkin melakukan pembunuhan. Bob yakin mereka dibunuh. Bob juga mengakui kalau sebelumnya ia tidak memperbaiki kunci pintu belakang. Mungkin pembunuhnya masuk dari sana. Tapi setelah kejadian itu, ia sudah memperbaikinya. Sehingga Wayne tidak perlu khawatir lagi. Bob juga meminta maaf karena tidak menceritakan kejadian ini. Bob tidak ingin membuat Wayne takut. Wayne pun akhirnya menemukan kotak tersebut. Wayne bilang ia harus menutup teleponnya karena ia harus mengangkat kotak tersebut. Wayne pun kemudian membawa kotak tersebut ke atas. Malam itu Wayne menyalakan ponsel milik Brian. Namun ponselnya terkunci. Wayne mendapatkan pesan di ponselnya dari kontak bernama Nobody. Ia mengirim stiker seperti gambar setan, lalu ia menulis inilah Wayne. Tepat saat itu Chris mengetuk pintu. Chris bilang pintu belakang tidak terkunci. Jadi ia masuk dan mengetuk pintu ruang tamu. Wayne bertanya apakah Chris mengirimkan pesan untuknya. Chris bilang ia bahkan tidak memiliki ponsel. Saat membuka pintu, Wayne terkejut melihat Chris membawa senjata api. Chris bilang ini adalah senapan buatan tahun 1762. Chris ingin mengajak Wayne untuk latihan menembak. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di lapangan. Chris memeriksa senapannya dan melihat ada bagian senapan yang longgar. Chris bilang ada peralatan di basement yang bisa dia gunakan untuk memperbaiki senapan ini. Setelah itu, Chris memberikan sebuah botol plastik. Ia meminta Wayne untuk menggambarkan sesuatu hal yang menakutkan baginya. Wayne pun menggambarkan seekor laba-laba.
Chris kemudian memberikan botol yang lain dan meminta Wayne menggambarkan sesuatu yang benar-benar membuatnya takut. Wayne menggambarkan orang yang berada di ketinggian. Wayne bilang kalau ia takut ketinggian. Chris mengambil botol ketiga. Chris bilang ia akan menggambarkannya untuk Wayne. Chris pun menggambarkan sebuah mobil. Karena kecelakaan mobillah ketakutan sebenarnya Wayne. Chris kemudian meletakkan botol bergambar laba-laba cukup dekat dari mereka dan akan menembaknya. Tapi sebelumnya, Chris meminta Wayne menggunakan alat keselamatan. Setelah itu, Chris mengisi peluru senapan tersebut dan berhasil menembak sasaran dengan tepat. Kemudian, Chris meminta Wayne menembak botol dengan gambar orang yang berada di ketinggian. Dan Wayne pun berhasil menembaknya dengan tepat. Kemudian, Wayne akan menembakkan botol ketiga yang bergambar mobil. Visors down. Chris mencoba menenangkan Wayne yang menangis. Malam itu saat Wayne sedang membaca buku di kamar, listrik di rumah itu padam. Wayne mendengar seperti ada suara dari luar kamarnya. Wayne kemudian menyalakan senter di ponselnya, lalu memeriksa keluar. Kamera di ponselnya kembali menyala. Wayne memeriksa sekitar sambil melihat tampilan kamera itu. Saat ingin melihat dirinya sedang menulis apa, tiba-tiba terdengar suara Liam. Wayne pun menangis dan terduduk di lantai. Wayne berhalusinasi dan membayangkan Liam memeluknya dan menenangkannya. Namun akhirnya dia sadar kalau itu hanya halusinasi saja. Keesokan harinya, Emily menghubungi Wayne. Namun Wayne mengabaikannya. Wayne kemudian mendengar suara air. Ia pun ke dapur sambil membawa semprotan merica. Wayne terlihat ketakutan karena keran air itu menyala sendiri. Chris bilang, saat ingin mencuci tangan, ia tidak melihat sabun. Jadi ia pergi untuk mengambil sabun dan lupa mematikan keran airnya. Wayne kesal pada Chris karena ia selalu datang secara diam-diam tanpa memberitahukannya. Chris bilang ia sudah mengetuk pintu dan memanggil Wayne. Namun karena Wayne tidak menyahut, Chris pun masuk. Chris bilang ia memarkirkan truknya di dekat gedung tua. Chris meminta izin untuk mencuci tangannya yang berminyak dan ingin mengajak Wayne berjalan-jalan. Sesampainya di mobil, Chris meminta Wayne yang mengemudikan mobilnya. Awalnya Wayne terlihat ragu-ragu dan takut. Namun Chris mencoba menyemangatinya. Wayne pun mencoba mengemudikannya. Wayne kemudian menangis dan keluar dari mobil. Saat sedang berjalan, ponsel Wayne kembali berdering. Wayne melihat seekor rakun yang mati. Ia meyakinkan dirinya sendiri kalau ini semua tidak nyata. Siang itu, Emily mengirimkan pesan suara untuk Wayne. Emily bilang Bob meninggalkan mobilnya agar bisa digunakan oleh Wayne. Emily ingin agar Wayne mulai mencoba mengendarai mobil tersebut. Keesokan harinya, Wayne baru saja pulang belanja dan sedang berjalan melewati hutan. Sesampainya di rumah, ia mendengar suara rekaman. Ia pun naik ke atas dan melihat sebuah alat recorder menyala. Namun lama-kelamaan, rekaman suara tersebut berubah menjadi menyeramkan. Don't give in. Fear in the present. Wayne kemudian kembali lagi, lalu melihat ponsel Brian. Terlihat di ponsel kalau Brian lah yang membunuh Jenny. Setelah itu, Wayne terus berjalan sambil mengarahkan ponselnya hingga tiba di halaman belakang. Dan di sana, ia melihat Brian yang gantung diri melalui kamera di ponsel itu. Tepat saat itu, Chris datang. Wayne bilang pada Chris kalau ia melihat Brian menikam Jenny. Dan Brian menggantung diri di sekitar sini. Wayne juga bilang kalau ia menemukan ponsel Brian di perapian. Saat ingin menunjukkannya melalui ponsel Brian, tampilan Brian yang tergantung sudah tidak ada lagi. Wayne juga menjelaskan, sebelumnya ia melihat kejadian aneh melalui ponselnya. Dan sekarang ia melihat hal aneh itu melalui ponsel Brian. Wayne juga menunjukkan catatan Brian yang bilang kalau ia akan mati. Wayne tidak bisa mempercayai dirinya sendiri karena ia terus saja melihat Liam di mana-mana. Ia merasa telah membunuh Liam, sama seperti Brian yang membunuh Jenny. Wayne juga menceritakan, ia melihat melalui ponselnya kalau mereka berdua juga akan mati. Wayne menangis. Chris kemudian mengajaknya ke mobilnya, lalu memberikan sebatang pohon kecil padanya. Chris bilang ia menemukan batang pohon ini di halaman rumahnya setelah badai berlalu. Chris membawakan ini sebagai permintaan maafnya karena sebelumnya membuat Wayne mengemudi. Chris bilang badai pasti akan berlalu. Beberapa saat kemudian, Wayne sudah berada di rumahnya. Ponselnya kembali berdering lagi. Wayne memperhatikan dari kamera ponselnya dan melihat roda di kaki kursinya rusak. Keesokan harinya, Wayne bangun dan ingin mengambil baju hangatnya.
Kemudian roda kaki kursinya rusak, seperti yang ada ditampilkan ponselnya semalam. Wayne kemudian menuliskan di catatan hal-hal yang ia lihat dari ponselnya itu. Setelah itu, Wayne pergi ke gudang dan ingin menghancurkan ponsel itu dengan palu. Namun ponsel itu tidak dapat dihancurkan. Wayne kemudian membuang ponsel itu di danau. Beberapa saat kemudian, Wayne bangun dari tidurnya. Ia melihat tangannya berdarah, serta ada pisau lipat di lantai kamarnya. Ia keluar dan melihat seekor rakun yang telah mati, seperti dalam tampilan di ponselnya sebelumnya. Wayne teringat kembali semua yang telah tampil di ponselnya. Wayne berjanji pada dirinya kalau ia tidak akan membiarkan sesuatu hal yang buruk terjadi pada Chris. Setelah itu, Wayne sedang menulis sesuatu untuk Liam. Terlihat kalau kejadian itu pernah ditampilkan oleh ponselnya juga sebelumnya. Setelah itu, Wayne sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Ia melihat bayangan Liam lagi. Saat itu Liam menceritakan saat pertama mereka bertemu. Liam ingin Wayne bahagia, baik itu dengannya ataupun tanpanya. Liam yakin setelah ini pasti akan ada kebahagiaan untuk Wayne. Liam ingin kali ini Wayne bertarung. Liam juga bilang apa yang terjadi pada dirinya bukanlah kesalahan Wayne. Itu adalah sebuah kecelakaan. Dan sekarang waktunya Liam untuk pergi. Setelah itu Wayne mengemasi pakaiannya. Ia mendengar ponselnya kembali berdering. Ia mengikuti asal suara itu dan menemui ponsel yang sudah ia buang sebelumnya. Saat Wayne mengambil ponselnya, lampu di ruangan itu menyala serta gramofonnya tiba-tiba menyala. Wayne kemudian melihat ponselnya itu. Hello. Kill you? Makhluk itu membuat dirinya menyerupai Wayne. Makhluk itu bilang ia tidak berniat membunuh Wayne. Walaupun awalnya ia mencoba mempengaruhi Wayne agar membunuh dirinya sendiri. Ketakutan Wayne yang memberikan kehidupan padanya. Wayne bilang, "Kamu adalah monster." Makhluk itu bilang ia akan membunuh Wayne dan setelah itu ia akan hidup di dunia ini sebagai Wayne. Dan tidak ada yang tahu akan itu. Wayne kemudian berlari dari situ. Saat akan pergi, Wayne mendengar suara Chris yang datang. Makhluk itu menemui Chris dan memintanya untuk pergi. Namun Chris malah masuk ke dalam rumah. Makhluk itu menjelaskan ada sesuatu yang menyerupai dirinya di rumah ini. Wayne asli kemudian datang dan menyarankan agar tidak mempercayai Wayne yang satunya. Bukannya takut, Chris malah mengira Wayne sedang bercanda dan mencoba menakutinya. Makhluk itu bilang kalau ia tidak memiliki kembaran dan Wayne yang satunya adalah palsu. Wayne yang asli bilang ia adalah yang asli. Lalu Chris bilang ia akan memberikan pertanyaan untuk mengetahui Wayne yang asli. Chris bertanya apa yang ia berikan pada Wayne kemarin. Keduanya menjawab pohon. Wayne bilang kalau itu tidak akan berhasil karena ia selalu membawa ponselnya sehingga makhluk itu tahu semuanya. Makhluk itu meminta agar Chris segera pergi. Lalu makhluk itu pun pergi. Wayne juga pergi setelah itu. Chris kemudian mencari senjata. Tepat saat itu Wayne datang. Chris memintanya untuk mundur. Wayne bilang ia tidak membawa senjata dan tidak akan menyakiti Chris. Sementara makhluk itu sedang mencari senjata di ruangan lain. Kembali ke Chris. Wayne menunjukkan bekas luka di tangan kirinya pada Chris. Chris mendekat lalu menangkap Wayne. Chris bilang luka Wayne berada di tangan kanan bukan di tangan kiri. Namun Wayne menjelaskan kalau ia kidal. Well, I think you're an idiot. Wayne kemudian berlari keluar rumah itu dan bersembunyi di gudang. Makhluk itu kemudian mencarinya. Di gudang, Wayne sedang mencari senapan. Namun tanpa sengaja, ia membuat keributan. Wayne kemudian ingin mengisi peluru senjata itu. Namun tanpa sengaja, ia menjatuhkan bubuk mesiunya. Makhluk itu datang dan lampu pun padam. Wayne segera mengambil bubuk mesiu, lalu mengisi senapannya. Sementara makhluk itu mengambil sebuah kapak, lalu mendekati Wayne. Makhluk itu pun mencekik Wayne dan ingin membunuhnya. Wayne pun segera pergi dari situ. Sementara Chris baru saja sadar dari pingsannya. Makhluk itu membawa senapan dan mencari Wayne. Sementara itu Wayne segera masuk ke dalam mobil. Makhluk itu datang dengan santainya karena tahu Wayne tidak akan mengemudikan mobil tersebut. Chris juga datang sambil membawa alat pemukul. Saat makhluk itu membuka pintu mobil, Wayne tidak ada di sana. Ia pun kembali mencari Wayne dengan perasaan kesal. Ternyata Wayne mengemudikan mobil lalu menabrak makhluk itu. Dan makhluk itu pun musnah. Wayne segera keluar dari mobil. Chris kemudian datang lalu memeluk Wayne.
dan semuanya pun kembali normal. Setelah kejadian itu, Wayne memutuskan untuk pergi dari pedesaan tersebut. Dan cerita pun berakhir di sini guys. Nah guys, itu tadi alur cerita Cell Phone 2024 selengkapnya. Sebuah film horor tentang rumah berhantu yang memperlihatkan masa depan yang menyeramkan melalui ponsel. Berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.